Halo guys, welcome back to me dengan saya Mike Bitnego, dan di video kali ini saya bakal menjelaskan salah satu materi kami di mata kuliah Komdat, yaitu mengenai subnetting, yang mana materi ini merupakan uh, salah satu materi kami yang akan saya jelaskan di video kali ini. Dan ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Pak Rizky. Nah, langsung aja lanjut ke video pembahasannya, yaitu tabel subnetting, yang mana subnetting kali ini yaitu subnetting kelas C. Oke, di sini saya udah dapet nih ya. Ini ada subnetting kelas C di sini. Kemudian di sini IP address-nya ada 192.168.100.1/24. Nah, 124 ini itu berlaku, itu maksudnya sering familiar lah buat kita yang mungkin di Linux dan juga Mac ya. Nah, untuk menentukan semua ini sebenarnya ada ada cara-caranya, yang mana saya akan menjelaskan dari cara pertama dulu ya. Untuk itu pertama-tama kita untuk mencari jumlah subnet, itu menggunakan rumus 2x. Apa sih rumus 2x ini ya? Nah, kalau rumus 2-nya itu masih tetap normal ya, normal aja 2 gitu. Tapi x ini apa ya? X ini adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir dalam subnet max. Nah, sebelum kita ngejelasin ini, teman-teman pasti bingung apa sih ya kan banyaknya binari 1. Nah, dari IP ini /24 ini, kalau dalam mikrotik ya, ini kan kalau dalam Linux ya, kalau kita buat dalam binar kan ya, 24 ini dimaksudkan yaitu jumlah 1 ini kan. 1 ini ada 24 per 4 oktet ini. Ini kan ada 1 oktet itu berarti 1 titik nih. Ini kan 1 titik nih. Nah, ini ada jumlahnya ada 8 angka ya. Yang mana itu ada angka 1 semua. Berarti 8 tambah 8 di oktet kedua 16 ya kan, tambah 8 di oktet ketiga ya kan, 24. Nah, berarti 24 ini dari mana? Nah, dari sini teman-teman, dari jumlah 1 ini pada 3 oktet ini ada 8. Ini satunya ada 8, ini satunya ada 8, ini satunya ada 8. Nah, berarti kan 8 tambah 8 tambah 8 24. Sisanya ini 0 semua. Nah, ini kan sisanya 0 semua. Untuk mendapatkan /24 kita butuh hanya 24 angka satunya, angka nolnya tidak bisa terhitung. Makanya di sini di oktet terakhir dia 0 semua. Kemudian jika kita ini kan binar ya, kalau kita buat ke dalam desimalin itu dapatnya gini. Ini 8 ini. Satunya kalau 8 biji itu pasti hasilnya 255. Nah, ini. Teman-teman bisa hitung mulai dari 128 di sini ya. Terus di sini 64 ya kan. 32 ya kan, 16, 8, 4, 2, kemudian 1. Nah, sampai ini. Itu perhitungannya ya. Kalau teman-teman jumlahkan pasti hasilnya 255. Nah, ini nih. Nah, karena ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ada 3, berarti di sini kan ada 255, 255, 255. Nah, ini oktet terakhirnya kan 0 ya, nggak ada angka 1, berarti kan nggak ada jumlah, nggak ada angka lain gitu kan yang bakal ditemukan selain nanti 0 juga hasilnya. Makanya 0. Kemudian itu dapatlah /24 gitu ya. Nah, masuk lagi ke pembahasan yang tadi, yaitu pembahasan untuk mencari subnet max-nya itu menggunakan rumus 2x. X-nya tadi udah tahu ya, X itu adalah binari 1. Nah, ini binari 1 pada oktet terakhir. Perlu teman-teman ingat ya. Ini oktet terakhir, bukan yang ketiga oktet ini, enggak. Tapi hanya oktet terakhir yang ini. Kita harus lihat apakah ada angka 1 di oktet terakhir. Di sini nggak ada ya. Berarti di sini rumusnya pasti 2 pangkat 0 gitu ya. Nah, ini kemudian bergeser ke kedua ini untuk mencari jumlah host per subnet. Beda ya teman-teman ya, jumlah subnetnya itu beda sama jumlah hostnya. Itu rumusnya 2y min 2 atau 2y dikurang 2. Y itu apa? Nah, ini kebalikan dari x tadi. Itu y itu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Nah, jelas ya, karena di sini satu oktet itu 8 dan di oktet terakhir ini tidak ada sama sekali angka 1, jika angka 1 berarti bisa dipastikan nolnya sebanyak 8 biji. Makanya nanti rumusnya itu 2 pangkat 0 dikurang 2. Nah, untuk mencari blok subnet ya, ada blok subnet juga nih. Untuk mencarinya itu 256. Ini 256, rumusnya itu 256 dikurang Z. Ini rumusnya. Nah, Z itu apa? Ya kan, kita pertanyakan ini. Z itu apa sih? Nah, Z itu adalah nilai oktet terakhir dalam subnet max. Nah, nilai oktet terakhir dalam subnet max. Setelah tadi kita buat ke dalam desimal, ini kan ini nilainya. Nilai akhirnya ini. Oktet terakhirnya 0, karena di sini juga tidak ada angka lain ya kan selain 0. Makanya 0 di sini. Nanti makanya hasilnya itu 256 dikurang 0. Oke.
itu pembahasan tadi mengenai caranya. Kemudian kita masuk ke bagian uh, IP address yang ini yang sudah kita buat ini ya. Ini ada IP address kelas C 192.168.100.1/24. Pertama-tama kayak tadi ya, ini tutorial yang pertamanya itu atau cara pertamanya gunakan rumus ini 2x. Jumlah subnet itu sama dengan 2x. 2x itu apa? 2x itu 2 pangkat 0. Ini karena dia tidak ada angka lain ya selain 0 di sini. Karena kita butuhnya tadi 1 kan. Kalau di angka 1 berarti ada jumlah lain, tapi karena nggak ada berarti 2x sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi yang didapatkan hanya ada satu subnet ya, satu buah subnet di sini di IP ini. Nanti ada berlaku satu buah subnet. Kemudian yang kedua itu jumlah host per subnet ya kan. Kita mau cari tadi. Rumusnya itu 2y min 2 atau y2y dikurang 2. Y itu tadi apa? Nah ini, yaitu jumlah 0 di oktet terakhir. Berarti ada banyak kan, ada 8. Berarti 2y sama dengan itu 2 pangkat 8 dikurang 2. 2 pangkat 8 itu berapa? Ya ini 256 dikurang 2 sama dengan 254 host tiap subnet. Nah jadi ada 254 komputer nanti ya, atau host ya di tiap subnet. Tapi tadi kan subnet hanya ada satu ya. Ini hanya ada satu, hanya ada 0. Hanya ada 0 subnetnya. Satu buah dari 0. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada blok subnetnya. Ini untuk buat blok subnet itu rumusnya 256 dikurang Z. Z itu apa tadi kan? Z itu oktet terakhirnya ini. Nih, setelah didapatkan ini nih. Nah, ini nih. Nih. Nilai oktet terakhir dalam subnet max. Ini kan oktet akhirnya. Kalau dibuat nilainya dalam desimal itu hasilnya 0 karena dia 0 semua. Nah, makanya 256 dikurang 0 sama dengan 256 aja. Lanjut kita ke bagian tabel subnettingnya. Nah, setelah kita perhitungkan tadi, semua ini kita perhitungkan. Nah, itu sebenarnya tahap terakhirnya itu pembuatan subnetting. Yang pertama itu ada kita menentukan IP network ya, ini ada IP pertama, IP terakhir, dan broadcast. Nah, ini oke. Ada IP network ya kan, IP pertama. Ini caranya tuh kita untuk menentukannya itu IP network ini kita dapatkan ini sebenarnya ya, semua dalam ini kan, semua dalam tabel yang sudah disebut ini itu tergantung pada perhitungan kita tadi. Oke, yang pertama IP network ini kita dapatkan dari mana? Nah, ini dari ini mana ya, ini dari IP kita itu, IP kita dikurangin sama 1. Ini kan ujungnya 1 nih. Itu kenapa 0 ini ya? Ini karena kita dapatnya jumlah subnet juga itu ya. Dimulai dari 0 ya. Karena dia hanya satu buah ya, dan itu hanya 0 nih, 0. Ini kan 0 ya. Makanya dia ujungnya 0. Nah, kemudian ini kan untuk tabel ini sebenarnya itu banyaknya subnet ya. Misalnya kita ada subnet di sini, ada subnet lagi gitu. Kita dapatnya itu bukan langsung ini 256 di sini, bukan gitu kan sebenarnya gitu. Misalnya ada yang lainnya bisa kita tulis di sini. Tapi karena hanya satu, ini saya tambahkan yang 256 ini sebagai bantuan, sebagai acuan nantinya untuk pembuatan tabel. Karena perhitungan dalam pembuatan tabel itu untuk menentukannya itu kita butuh menggunakan satu subnet gitu di sini. Jadi sebelum ada ini semua ya, sebelum ada IP pertama, IP terakhir itu kita hanya pertama itu ada IP network dulu kita tentukan itu 100.0, kemudian ada subnet selanjutnya itu yang 256. Nah, untuk broadcast ini pertama kita mendapatkan broadcast ya biar mudah. Ini caranya itu gini. Broadcast ini didapatkan dari ini subnet terakhirnya itu, subnet yang sebelumnya lagi dikurangi dengan 1. Jadi 256 dikurangi dengan 1 yaitu dapatlah 255. Oke. Jadi kita sudah punya broadcast sama IP networknya ya. Nah, untuk menentukan IP pertama itu 0 itu ditambah 1 ya, jadinya 101. Nah, kalau yang ini untuk menampilkan IP terakhir itu 255 dikurang 1 jadi 254. Nah, jadi begitulah untuk pencarian IP pertama dan IP terakhir yang bisa digunakan dalam host nanti, dalam PC-nya gitu ya, dalam komputernya. Jadi IP range, jadi range IP untuk subnet dengan alamat 192.168.100.1/124 itu adalah dari 192.168.100.1 ya hingga 100.254. Jadi hanya ada berlaku satu subnet ya, dan itu terisi di 1 sampai 254. Jadi bisa digunakan sebanyak 254 host di dalam satu subnet. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai
subnetting di kelas C, karena saya akan bahas dari slash 24 juga. Mungkin nanti kalau ada video selanjutnya saya akan bahas di slash 25. Sekian dari saya, terima kasih.